Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat peta kontur dan juga peta hillsheet serta peta kemiringan lereng dari data Digital Elevation Model atau DEM. Oke, pertama kali kita harus mendownload data DEM-nya terlebih dahulu. Jadi silakan ditulis di Google DEMNAS, maka nanti akan secara otomatis kita akan diarahkan. Yang paling pertama itu ada DEMNAS di tanahair.indonesia.go.id. Nah, jadi silakan masuk ke sini. Baik, setelah tampilan seperti ini, kita bisa pergi ke download. Di sini ada dua, ini ada DEMNAS, ini untuk permukaan, dan juga ini adalah BATNAS. BATNAS ini batimetri, yaitu permukaan laut. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan DEMNAS. Di sini akan diminta untuk memasukkan username dan juga password. Jadi pastikan kamu sudah melakukan registrasi terlebih dahulu. Registrasinya cukup simple. Jadi nanti tinggal masukkan first name, last name, email, dan username. Nah, untuk ini saya sudah punya, jadi saya akan langsung login. Oke, nah ini adalah tampilan pertama dari website DEMNAS ini. Jadi dapat kamu lihat bahwa di sini terlihat ada banyak kotak-kotak ya. Nah, jadi seandainya kalau kita ingin mendownload data pada suatu kawasan tertentu, kita bisa zoom. Sebagai contoh, saya ingin mendownload data yang ada di kawasan Bandar Lampung ya. Jadi contoh yang ini. Nah, jadi kamu bisa mendownload per kotak ini, gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya kawasan penelitian kamu itu berada di lebih dari satu kotak, jadi nanti bisa di-download lebih dari satu. Nah, untuk contoh, nanti saya akan download satu saja. Ya, mungkin saya coba yang ini, gitu ya. Lalu kita klik unduh. Ini sudah selesai, kita akan langsung buka ke dalam software QGIS. Oke, baik, ini data yang sudah di-download tadi sudah saya masukkan ke dalam software QGIS. Nah, di sini kalau kamu perhatikan, ada tanda tanya ya di bagian kanan dari layernya. Di sini tertulis layer has no coordinate reference system. Nah, jadi kita harus men-set dulu koordinatnya agar kita bisa gunakan. Untuk acuan, apakah koordinat yang kita gunakan sudah betul apa tidak, silakan kita gunakan base map. Dalam hal ini saya akan menggunakan OpenStreetMap. Nah, jadi sebetulnya ini sudah sesuai ya dengan posisi Bandar Lampung, cuma sistem koordinatnya saja yang belum ditentukan. Untuk itu, kita silakan klik di tombol di icon tanda tanya ini. Nah, silakan kita gunakan terlebih dahulu 4326 ya, karena sistem koordinat awal dari data ini adalah menggunakan sistem koordinat geografis, karena dia match dengan base map yang sistem koordinatnya juga sistem koordinat geografis yang dapat kamu lihat di kanan bawah ini. Jadi kita set dulu WGS 84, EPSG 4326. Seperti data-data sebelumnya, kita akan gunakan atau mengolah data ini dengan menggunakan sistem koordinat proyeksi. Nah, jadi kita perlu mengubah sistem koordinatnya terlebih dahulu sebelum kita olah lebih lanjut. Oke, untuk mengubah sistem koordinatnya dari geografis ke sistem koordinat proyeksi UTM, kita bisa pergi ke raster, lalu pergi ke projection, lalu di sini ada reproject, lalu source-nya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita menggunakan sistem koordinat 4326, sistem koordinat geografis. Ini sistem koordinat awalnya. Yang ini target, kita akan menggunakan sistem koordinat proyeksi, yaitu UTM zona 48S. Selanjutnya yang lain kita bisa biarkan by default, lalu kita klik run. Sudah terhasil satu layer baru ya. Ini saya tidak save tadi, saya lupa menyampaikan, kamu jangan lupa di save sebagai data yang akan kamu gunakan nanti. Oke, di sini saya akan buat penamaan baru, yaitu DEMNAS UTM, biar mempermudah. Mungkin yang data awal bisa saya hapus agar tidak membingungkan. Oke, baik, setelah mengubah sistem koordinat data DEMNAS kita, jangan lupa juga kita harus mengubah sistem koordinat yang ada di sistemnya ya. Kita menggunakan sistem koordinat yang sama dengan layer yang barusan kita ubah, yaitu UTM zona 48S. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat peta hillsheet terlebih dahulu, yaitu peta yang bentukannya seperti 3D, sehingga permukaannya akan terlihat lebih realistik. Nah, caranya cukup sederhana. Kamu tinggal klik DEMNAS-nya, bisa klik kanan pergi properties ataupun double klik. Lalu di sini silakan pergi ke hillsheet ya, di bagian simbologi di render type-nya silakan pergi ke hillsheet. Kalau kamu klik apply, maka secara otomatis dia akan berubah. Nah, jadi kalau seandainya nanti data yang kamu gunakan itu terlalu gelap,
Kalau dalam hal ini data saya sudah cukup bagus, tapi kalau seandainya data kamu terlalu gelap karena terdapat perbedaan yang cukup tinggi antara dataran yang paling tinggi dengan dataran yang paling rendah di kawasan kajiannya, kamu bisa mengubah Z faktor ini menjadi lebih rendah. Sebagai contoh ini saya menggunakan 0,0001 begitu ya. Lalu kalau saya klik apply, nah kalau ini hilang karena memang perbedaan ketinggiannya tidak terlalu besar. Oke, berarti di sini memang cocok menggunakan Z faktornya 1. Tapi sebagai contoh, kalau saya coba masukkan data yang lain ya. Oke, nah sebagai contoh, kita punya data yang seperti ini. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana kalau seandainya datanya memiliki dataran yang kontrasnya berbeda antara yang tertinggi dan terendah. Kita pergi ke Hillshade, lalu klik Apply. Nah, kadang terlalu gelap seperti ini. Ya, terlalu gelap. Nah, untuk itu, agar dia tidak terlalu gelap, kita bisa mengubah Z faktornya. Kita pergi ke Z faktor, kita ubah ke 0,001 contohnya ya. Oke, jadi akan sedikit lebih terang. Atau kalau mau lebih terang lagi, kita bisa tambah lagi. Ups, terlalu banyak. Kita pergi apply. Nah, oke. Nah, bisa jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, tapi tadi data awal yang kita gunakan dengan Z faktor 1 sudah cukup baik tampilannya. Jadi kita akan biarkan Z faktornya di nilai 1. Oke, di sini juga kita bisa mengubah altitude. Untuk altitude ini adalah ketinggian matahari, sedangkan azimut ini adalah dari mana arah matahari menyinari. Sebagai contoh, kalau kita buat 45, artinya matahari menyinari dari timur laut. Ya, ini seperti arah azimut saja. Kalau kita ingin membuat arah matahari di arah selatan, maka kita buat 90. Artinya nanti mataharinya berada di arah selatan dan bayangannya ke arah utara. Nah, karena Hillshade ini konsepnya adalah membuat sebuah permukaan terlihat lebih realistik dengan menggunakan bayangan, maka kita bisa mengatur bayangannya. Sebagai contoh, ini azimutnya saya buat 90 derajat ya, maka nanti mataharinya berada di selatan dan akan membuat bayangan ke arah utara. Oke, nah jadi seperti ini, gitu ya. Nah, mungkin saya akan tetap menggunakan 315 derajat, seperti ini. Oke, maka jadi untuk Hillshade, nah selanjutnya kita bisa membuat data DMNAS ini menjadi data kontur sebagai peta dasar.